Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan materi ini kakak akan memulai penjelasan kakak dari seorang olahragawan. Nah, kenapa kakak memulai penjelasan kakak dari seorang olahragawan, adik-adik? Nah, kalau menurut adik-adik, olahragawan di sini tentunya akan membutuhkan yang namanya energi. Ya, energi yang tinggi, entah olahraganya dalam bentuk apapun, ya, pasti membutuhkan yang namanya energi yang tinggi. Jangankan olahragawan, kita pun yang melakukan aktivitas seperti tidur, ya, bergerak biasa, itu butuh yang namanya energi, adik-adik. Tapi sekarang pertanyaan kakak, apakah bentuk energi di dalam tubuh kita itu? Ya, ternyata adik-adik, bentuk energi di dalam tubuh kita itu adalah berupa ATP. ATP di sini itu adalah adenosin trifosfat, adik-adik. Adik-adik, ya, ATP inilah yang digunakan sebagai energi yang dapat digunakan untuk mengganti sel-sel yang rusak, memompa jantung, kemudian untuk beraktivitas dalam berolahraga dan sebagainya. Adik-adik. Lalu kira-kira di dalam tubuh kita apakah ATP ini begitu saja muncul? Ternyata tidak, adik-adik. ATP di sini, adik-adik, ini muncul dari sebuah proses yang dinamakan dengan respirasi sel, adik-adik. Di mana respirasi sel ini dilakukan oleh sebuah atau berlangsung pada sebuah organel di dalam sel, di mana organel ini dinamakan dengan mitokondria, adik-adik. Jadi adapun organel yang akan kita bahas pada konten kali ini itu adalah tentang mitokondria, adik-adik. Nah, adapun penjelasan kakak kali ini, kakak akan dibantu oleh sebuah gambar, ya. Ini adik-adik dapat memperhatikan gambar ini, ya. Nah, ini adalah struktur dari mitokondria, adik-adik. Mitokondria ini merupakan organel penghasil energi dalam suatu sel. Mitokondria memiliki bentuk bulat tongkat dan berukuran panjangnya itu kisaran panjangnya, adik-adik, ya. Di sini mitokondria ini memiliki panjang, ini kurang lebih panjangnya itu 0,2 ya sampai 5 mikrometer, adik-adik. Nah, seperti ini ya. Dengan diameter, ya. Diameternya itu bisa mencapai 0,5 mikrometer. Nah, seperti ini, adik-adik. Nanti mitokondria ini tersusun oleh bahan-bahan tertentu, adik-adik. Ada tersusunnya itu bisa jadi tersusun oleh fosfolipid, ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya dan protein, adik-adik. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, ya, jika dilihat dari strukturnya, ya, jika kita berbicara tentang strukturnya, ya, mitokondria di sini terdiri dari dua lapisan, yaitu ada membran luar, adik-adik. Di sini ada membran luar, ya, dan ada membran dalam, adik-adik. Kalau pada gambar di sini kakak akan tunjukkan, ya. Di sini ada membran luar, outer membran, adik-adik. Oke, di sini ada outer membran dan membran dalamnya itu adalah inner membran, adik-adik. Seperti itu, ya. Nah, permukaan pada membran luar itu, adik-adik, ya, dia itu halus, sedangkan pada membran dalam itu banyak terdapat lekukan-lekukan, adik-adik. Jadi di sini pada membran dalam ditemukan adanya lekukan-lekukan. Di mana lekukan-lekukan itu, adik-adik, itu dinamakan dengan krista. Krista ini bukan hanya sekedar struktur biasa, tapi krista pada mitokondria ini itu berperan dalam memperluas bidang permukaan, adik-adik. Jadi dia ini dapat memperluas
bidang permukaan. Bidang permukaannya ini untuk apa? Tentunya bidang penyerapan oksigen adik-adik. Jadi dia dapat memperbanyak oksigen yang diserap seperti itu. Penyerapan oksigen atau O2 untuk respirasi sel tentunya adik-adik. Nanti dari proses respirasi inilah dapat dihasilkan energi adik-adik. Seperti itu. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang organel mitokondria yang merupakan organel yang berperan dalam respirasi sel sehingga menghasilkan energi. Oleh karena itu mitokondria ini adik-adik sering disebut dengan the power of host cell karena memang dia fungsinya adalah sebagai tempat respirasi sel atau penghasil energi. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.